akulturasi Hindu dan Islam, menelusuri jejak dakwah Mbah Hendro Kusumo Gambira, mengenal halal bihalal sebagai tradisi asli Indonesia, dan melihat berbagai lebaran unik di wilayah Jawa Tengah. Selamat sore pemirsa, bersama saya Amanda Soraya, inilah Jateng hari ini. Bangunan bersejarah Langgar Bubrah yang berada di tengah kota dibentuk dari tumpukan batu bata merah. Langgar Bubrah disebut-sebut pembangunannya diprakarsai oleh bangsawan dari Majapahit yang bernama Pangeran Poncowati. Untuk mengetahui selengkapnya tentang sejarah Langgar Bubrah yang terletak di tengah kota Kudus ini, simak liputan tentang Langgar Bubrah, simbol akulturasi Hindu dan Islam. Bangunan bercorak Hindu itu masih dapat disaksikan hingga kini karena ada peran kebijaksanaan Sunan Kudus pada saat itu. Langgar Bubrah terletak di RT 2 RW 5 Desa Demangan, Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus. Langgar Bubrah tersebut di bagian atapnya berbentuk joglo. Bangunan Langgar Bubrah itu berdiri di atas lahan seluas 100 meter persegi. Panjang bangunannya 10 meter, lebarnya 10 meter, dan tingginya 175 meter, sementara luas bangunannya mencapai 25 meter persegi. Poncowati yang masih memeluk agama Hindu memprakarsai berdirinya Langgar Bubrah untuk tempat ibadah. Langgar Bubrah dibangun pada tahun 1400-an dengan corak Hindu yang kental. Langgar ini dulunya menjadi tempat semedi umat Hindu. Langgar Bubrah ini yang memberi nama Langgar Bubrah bukan saya, tapi ini atas kesepakatan dari Disbud Paru Kudus bersama dengan Pemprov Jawa Tengah, juga bersama Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Tengah, diresmikan oleh Kemdikbud Pusat dari Jakarta. Jadi kata Langgar dan Bubrah, Langgar itu adalah sebagai surau atau tempat ibadahnya umat muslim. Bubrah itu, kata bubrah bukan berarti bubar, sudah beda. Kalau bubar dihancurkan, rusak. Tapi kalau bubrah itu adalah dulu pernah ada, pernah utuh, dan pernah satu kesatuan, tapi rusaknya karena tergerus zaman. Itu makanya disebutlah bubrah. Kalau orang-orang sekitar sini dulu, mulai dari ayah saya, Simbah, Buyut, Cangga, Wareng, dari 5 dekade, ini menyebut tempat ini dulu Sigit Bubar. Sigit Bubar namanya. Lokasinya tak begitu jauh dari Menara Kudus, yaitu sekitar 300 meter. Untuk menuju Langgar Bubrah dari arah pusat kota menuju arah Jalan Kampung Demangan. Adapun struktur bangunannya berupa tumpukan batu bata berwarna merah yang mengelilingi kompleks bangunan. Di beberapa bagian tembok terdapat batu bata yang diukir sedemikian rupa, kemudian terdapat pula atap genting berbentuk joglo berwarna kecoklatan mirip rumah joglo khas kota Kudus. Di sini yang masih sering dan masih terbiasa dilakukan oleh masyarakat sekitar maupun penduduk sini itu adalah bacaan selamatan. Di mana bacaan selamatan sendiri itu dari zaman dulu, zaman Majapahit, Poncowati sampai sekarang masih digunakan. Kenapa masih digunakan? Karena satu, yang namanya bacaan selamatan itu tidak jauh dari peradaban syariat Islam. Tujuannya satu, untuk sedekah, untuk sedekah. Karena apa? Harta yang kita miliki harus kita sedekahkan. Di syariat Islam yang dibawa oleh Sunan Kudus Ja'far Shadiq, di sini sedekah juga dipelajari. Disebutkan jika bangunan tersebut mulai beralih fungsi menjadi tempat beribadah umat Islam melalui pengaruh Sunan Kudus. Seiring masuknya Islam yang dibawa oleh Sunan Kudus, bangunan Langgar Bubrah tersebut dijadikan sebagai surau atau tempat ibadah agama Islam. Dari Kudus, Wes Alkorni, Lingkar TV, melaporkan. Muhammad Hendro Kusumo atau yang lebih dikenal dengan sebutan Mbah Hendro merupakan seorang pendakwah sampai akhir hayatnya dan disemayamkan di Gambiran. Namun menurut sejarah, makam seluas 0,8 hektar ini baru ditemukan masyarakat pada tahun 1972. Untuk mengetahui perjalanan dakwah seorang ulama terdahulu ini, rekan saya Mukti akan mengajak Anda mengunjungi makam yang terletak di Gambiran tersebut. Berikut liputannya untuk Anda. Pemirsa, kembali lagi di Jateng hari ini bersama saya Fajar Mukti.
saya akan berziarah di makam Mbah Hendro Kusumo bin Mbah Ahmad Mutamakin Kajen. Mbah Hendro Kusumo merupakan salah satu ulama terkenal di Kabupaten Pati. Nah, ikuti keseruan saya berziarah berwisata religi di makam Mbah Hendro Kusumo Gambiran. Terus ikuti saya. Mbah Hendro mempunyai nama lengkap Muhammad Hendro Kusumo, merupakan salah satu putra ulama masyhur di Kabupaten Pati, yakni Kiai Haji Mutamakin Kajen. Mbah Hendro datang ke Gambiran sekitar abad ke-18 untuk menyebarkan agama Islam di daerah Gambiran dan sekitarnya. Mbah Hendro kemudian berdakwah sampai akhir hayatnya dan disemayamkan di Gambiran. Makam Mbah Hendro Kusumo ini berlokasi di Dukuh Gambiran, Desa Sukoharjo, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati. Menurut sejarah, makam seluas 0,8 hektar ini baru ditemukan masyarakat pada tahun 1972. Awalnya, makam ini berbentuk gerumbul dan dipenuhi semak belukar. Penemuan makam ini kemudian dikonfirmasi kepada keluarga Kiai Haji Mutamakin Kajen. Dan kemudian pihak keluarga membenarkan bahwa makam tersebut merupakan Mbah Hendro Kusumo. Kemudian makam dipugar hingga layak untuk diziarahi hingga sekarang. Nah pemirsa, saya sudah selesai berziarah di makam Mbah Kiai Haji Hendro Kusumo bin Kiai Haji Mutamakin Kajen. Ikuti terus perjalanan saya berwisata religi di Kabupaten Pati. Sampai jumpa di Jateng hari ini episode selanjutnya. Sampai jumpa. Jangan kemana-mana pemirsa, kami akan kembali usai jeda pariwara. Tetap bersama kami. Wah iki yo siaran TV wah apik temenan. Filme cocok karo suasanane. Elah. Lah bro ngene iki awan-awan kok. Iki lho nonton TV, Kang. Wah genah edan kowe wong genang delok HP kok delok TV piye? Wah kurang update kowe iki, Kang. Lho maksudnya piye kok ngarani aku update itu? Iki lho delok aku nonton TV tenan. Apa kira nonton HP? Wong delok HP ngono genah edan apa iki. Iki lho delok siarane. Lho, kok iso ya? Yo TV apa? Jenenge Lingkar TV, Kang. Saiki erane TV kok ngene iki. Kok Lingkar TV nek dia awak dhewe panggone iso nonton TV lewat HP. Kok ngene iki. Ana film-film ngene iku ya? Iya, filme apik-apik kaya ngene iki. Awak dhewe nek sawah leren mbut gawe iso leren ndelok film-film ngene iki. Padha iso ngene iku. Iso, ora ketinggalan karo cah-cah kae. Duh. HP ku kok ora iso tak nggo ngono piye carane iki? Iki lho Rip, tak doi carane. Piye? Kowe buka Play Store. Play Store, Mas. Yo iku pokoke. Play Store apa? Ketik Lingkar TV. Engko lek wis ngono, klik install. Nah, engko wis ana metu menune Lingkar TV karek ndelok siaran apa ae. Film-filme apik-apik. Berarti film channel Lingkar TV metu nang kene kabeh ra? Iso. Filme wah cocok karo suasana cara didelok ngene. Oh, wis iki iso iki. Iya metu kabeh ngene TV wah. Iya. Ondiange ya. Mangkane Lingkar TV filme apik-apik kabeh. Iya, aku ngene kok. Lagi reti iki aku malah. Sekolo Iya. ana bocah-bocah ajaki delok. Heeh, ben seru nang kene ya, kawan. Wabek. Rene lo.
tak deloki apik-apik ana film Josh sih. Rene go Rene. Oh iki lho tak deloki film nang Lingkar TV. Solutif dan terpercaya. Tonton siaran Lingkar TV melalui aplikasi Lingkar TV di Play Store. Dengan cara ketik Lingkar TV di pencarian Play Store, kemudian tekan install. Mudah bukan? Nikmati tayangan-tayangan menarik dari Lingkar TV kapanpun dan dimanapun Anda berada. Tinggal tekan menu Lingkar TV di HP Anda dan selamat menonton! Masih bersama Jateng hari ini pemirsa, halal bihalal merupakan satu tradisi yang selalu hadir saat Idul Fitri. Biasanya halal bihalal dilakukan dengan bersilaturahmi ke rumah tetangga, saudara, dan kerabat. Dalam berita kali ini kita akan tahu apa sebenarnya makna dari tradisi halal bihalal. Berikut liputannya untuk Anda. Halal bihalal merupakan satu tradisi yang selalu hadir saat Idul Fitri. Biasanya halal bihalal dilakukan dengan bersilaturahmi ke rumah tetangga, saudara, dan kerabat. Pada acara halal bihalal, tiap orang akan bersalaman sebagai tanda saling memaafkan. Halal bihalal menjadi tradisi yang terus berkembang hingga saat ini. Halal bihalal juga berkembang menjadi ajang open house, di mana sebuah rumah atau instansi mengundang orang untuk datang bersilaturahmi. Halal bihalal ternyata memiliki sejarah sendiri di Indonesia. Tradisi ini merupakan tradisi asli Indonesia yang tak dapat ditemukan di negara-negara lain. Nah, seperti apa sih makna halal bihalal? Halal bihalal memang terdengar seperti berasal dari bahasa Arab. Namun, halal bihalal sebenarnya bukan berasal dari Arab, melainkan merupakan tradisi yang dibuat di Indonesia. Kata halal bihalal bahkan sudah dibukukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dalam KBBI, halal bihalal berarti hal maaf memaafkan setelah menunaikan ibadah puasa Ramadan. Biasanya diadakan di sebuah tempat oleh sekelompok orang. Halal bihalal juga diartikan sebagai bentuk silaturahmi. Di saat pandemi seperti saat ini, menggelar halal bihalal sulit dilaksanakan karena sebagai upaya pencegahan virus COVID-19 lebih luas lagi. Orang-orang pun lebih banyak diam di rumah daripada harus saling mengunjungi rumah kerabat, teman, dan saudara. Solusinya, pemirsa bisa melakukan silaturahmi secara virtual. Banyak platform yang bisa digunakan untuk menggelar halal bihalal secara virtual. Mulai dari video call WhatsApp, Zoom Meeting, Google Meeting, Skype, dan platform aplikasi lainnya. Semua platform tersebut bisa digunakan untuk mengobati rindu dan bertemu dengan sanak saudara atau kerabat yang sudah lama tidak bertemu. Setiap daerah punya tradisi sendiri dalam merayakan Hari Raya Idul Fitri atau Lebaran. Ada 4 tradisi Lebaran unik di wilayah Jawa Tengah, yakni larung saji di Rembang, kirap gunungan 1000 ketupat di Kudus, sesaji Rewanda di Semarang, dan tradisi Syawalan di Boyolali. Untuk selengkapnya, simak pada tayangan berikut ini. Setiap daerah punya tradisi sendiri dalam merayakan Hari Raya Idul Fitri atau Lebaran. Ada 4 tradisi Lebaran unik di wilayah Jawa Tengah, yakni larung saji di Rembang, kirap gunungan 1000 ketupat di Kudus, sesaji Rewanda di Semarang, dan tradisi Syawalan di Boyolali. Untuk selengkapnya, simak pada video berikut ini. Larung saji di Rembang. Di Rembang, Jawa Tengah, sebuah tradisi Syawalan dilakukan dengan melarung saji di laut. Ribuan warga memilih untuk larung sesaji ke tengah laut sebagai ucapan syukur kepada Sang Maha Kuasa. Ribuan masyarakat biasanya membanjiri kawasan Pantai Tasik Agung Rembang. Mereka mengikuti serangkaian acara larung sesaji atau sedekah laut dalam rangka menyambut Lebaran Ketupat. Tradisi ini diawali pawai yang mengarak miniatur kapal nelayan berisi kepala kambing dan sejumlah jajanan pasar keliling kota. Kirap gunungan 1000 ketupat di Kudus. Lebaran ketupat di daerah Kudus, Jawa Tengah lebih dikenal sebagai Syawalan.
dan dirayakan dengan acara Kirap Gunungan Seribu Ketupat. Gunungan tersebut terdiri dari susunan 1000 ketupat dan ratusan lepet yang diarak dari rumah kepala desa setempat menuju Masjid Sunan Muria. Sesaji Rwanda di Semarang. Di Semarang juga ada tradisi syawalan bernama sesaji Rwanda. Ratusan monyet atau kera yang ada di Goa Kreo diberikan berbagai macam buah-buahan. Acara ini digelar warga Kecamatan Gunung Pati, Semarang. Tradisi syawalan di Boyolali. Tradisi syawalan atau lebaran ketupat di Boyolali, warga arak ratusan ekor sapi keliling kampung. Ratusan ekor ternak sapi yang dipelihara warga diarak keliling kampung mengikuti upacara tradisi syawalan atau lebaran ketupat. Acara ini digelar di Dukuh Melambong, Desa Seruni, Kecamatan Musuk, Kabupaten Boyolali. Tradisi syawalan lebaran ketupat tersebut diawali dengan berdoa bersama, dilanjutkan makan kenduri di sepanjang jalan utama Desa Seruni. Acara ini diikuti seluruh warga yang mayoritas kehidupannya sebagai peternak sapi dan kambing. Itu dia adalah 4 tradisi lebaran unik yang dilakukan warga berbagai daerah di Jawa Tengah. Apapun bentuknya, syawalan yang digelar warga tersebut dimaksudkan sebagai ungkapan syukur atas apa yang mereka dapatkan, terlebih hari yang fitri ini. Berita tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita kali ini. Terus saksikan Jateng hari ini setiap pukul 17 waktu Indonesia Barat hanya di Lingkar TV. Akhirnya saya Manda Soraya, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, pamit dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.